Hai, aku Sigi Mala. Aku akan ada interview bersama tim Obi Golf. Penasaran? Yang ditekunin sekarang lebih ke lari, karena memang dari dulu olahraganya basically dulu fokusnya di endurance long distance running. Tapi karena belakangan mulai suntuk dan tingkat polusi udara di Jakarta juga buruk lah. Sekarang beralihnya ke trail run. Jadi lebih ke naik gunung, terus sesuatu yang berbeda aja. Dan golf. Tapi karena gak ada pilihan lagi, dan I really enjoy golf, aku masih bela-belain untuk keluar outdoor kalau golf. Baru 2 tahun, dan mungkin bisa masuk ke kategori pandemi golfer. Namun dulu pernah nyoba golf, dan itu umur 20-an, dan mungkin juga timing dari segi mental dan financial juga belum mencukupi untuk rutin main golf. Dan aku juga mikir, udah deh kayaknya it's not my thing. Terus waktu pandemi kemarin diajakin sama Luna sama Marian dari TS Media untuk nyobain golf. Aku juga mikir, this is not my kind of sport. Karena pertama, it takes patience, dan aku nggak punya patience itu. Biasa olahraga lari, sepedahan, it's more about pushing it to the max. Berbeda dengan olahraga itu, golf itu mesti relax, mesti tenang. Terus kalau kita malah ngoyo, malahan makin jelek mainnya. Dan jalan 18 hole, bermain golf selama 4 jam itu ternyata endurance juga. Aneh banget. Kan aku juga underestimate, ini apa sih olahraganya, apa sih, you don't burn any calories, terus cuman mukul jalan. Tapi ternyata tubuh aku nggak kebiasa untuk bermain golf, cepet banget capek. Jadi hole 15 tuh udah yang nggak karuan, udah lelah mentally and physically. Dan setiap aku main, baik itu mainnya you can see progress, bisa dibilang sedikit bagus, tapi kadang-kadang juga mainnya buruk. There's always reason to play, untuk kapan main berikutnya. Dan itu aneh banget, why is this sport so bikin ketagihan gitu. Jadi kayak selalu ada alasan untuk main lagi gitu, walaupun apa yang kita rasain terakhir main itu buruk atau baik, tetap pengen main gitu. Dan untuk kedepannya aku ngerasa I think this is a good sport yang bisa ditekunin sampai pensiun. Karena kalau lari there's always knee problem, terus kalau sepedahan juga respon tubuh terhadap lingkungan juga mungkin nggak sergap waktu masih muda. There's kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk aku continue my long distance. Mungkin masih bisa, cuman mungkin performance wise nggak maksimal. Dan aku ngeliat, ternyata di lapangan golf banyak banget pasangan-pasangan yang sudah retired, yang bisa enjoy spending time together, doing this kind of sport. Apalagi kalau di-combine sama traveling, it's a very ideal sport untuk jangka panjang. Enggak sih, aku nggak ada masalah karena aku biasa di bawah matahari. Ya, jadi lebih banyak sunblock aja karena
beda dengan olahraga lainnya 1-2 jam udah selesai. Kalau ini kan bisa 4-5 jam di bawah terik matahari. Tapi aku bukan tipe-tipe yang pakai sleeve atau topi yang gede atau pakai yang protektor atau itu ribet banget kan. Main golf aja udah ribet, terus diribetin sama matahari ya bodo amat lah. Terus payung, aku nggak pernah pakai payung. Jadi aneh banget orang bilang, Mbak nggak takut ini, gitu. Banyak prioritas lain. Sunblock aja, sunblock selalu kalau aku masuk ke cart, aku langsung sunblocknya dikeluarin dan harus pakai reapply setiap 1 jam. Ya semua olahraga, outfit penting sih. Itu bagian dari motivasi untuk pergi. Cuman harus nyesuaiin kita main sama siapa sih. Kalau sama cewek-cewek masih pakai rok nggak apa-apa, tapi kalau ada cowok itu aku biasanya pakai celana. Itu aja sih. Lebih ke comfort karena kalau udah kalau udah di putting green kan kita jongkok-jongkok lah apa gitu. Ya yang bikin nyamannya kita aja. Aku pernah bawa sepeda dan bawa tas golf. Jadi aneh, itu niat banget sih. 4 hari pagi sepeda, siangnya golf. Itu 4 hari berturut-turut, Mas. Itu gila, capek banget. Ambisius. Itu baru-baru awal mulai pengen turun ke lapangan, pengen belajar, masih menggebu-gebu. Tapi itu it's a bad strategy karena kalau udah golf tuh nggak boleh capek. Karena ya kayak aku bilang, even though kelihatannya gampang, cuma jalan, duduk di kart, terus mukul, capek banget secara mental and fisik kan. Jadi kalau di-combine sama olahraga yang hardcore juga habis aja badannya. Akhir Agustus aku launching buku anak-anak. Aku lagi dalam proses nulis novel pertama, terus aku juga create serial yang tahun ini masuk produksi. Apa aja ya yang bisa aku kerjain deh, Mas, untuk support olahraga golf ya. Mahal kayak kita hal-hal kecil kayak kalau kita nyetir gitu, ada pengendara lain nyetirnya berantakan, terus kita makes us naik hitam gitu. Terus kamu bilang, okay, maybe he's having a bad day, jadinya udahlah kita nggak usah ikutan marah. Sama kayak kalau kita main sama temen yang dia having a bad day, dia mainnya buruk, kita bisa maklumin he's having a bad day. Jadi yuk kita main gitu. Jadi bisa filter banyak hal gitu. Dan kalau misalnya aku gagal sama satu, misalnya aku ngerjain sesuatu terus aku rasa jelek banget sih hasilnya, tulisannya jelek, pemikiran kayak next hole bisa lebih bagus, next chapter masih bisa lebih mulus penulisannya. Ya sama aja kayak hari ini kayak misalnya kadang-kadang hal-hal kecil, masak lah atau anak-anak lagi bad mood lah, terus schedule-nya berantakan, bangun kesiangan lah, kayak there's always tomorrow is gonna be a better day gitu. There's always gonna be bad days. Sama aja kalau di golf kan there's always gonna be a bad game, next game bakal lebih bagus gitu. Beneran deh, itu chill banget. Aku jadi lebih santai banget kalau ada orang ngomong, ya udah. kayak bener-bener kayak golf itu udah nggak bisa, you cannot argue with golf gitu. Dengan sendirinya banyak orang yang akhirnya golf tuh menciptakan kesempatan untuk cari alasan. Ya kayak banyak banget even jadi meme gitu kayak, rumputnya basah, aduh putternya enakan putter yang lama, aduh selalu ada yang disalahin saat main golf gitu. Kalau padahal yang mukul kita gitu kan, selalu ada alasan. Dan itu juga ngerubah, udah deh Gi, nggak usah nyari alasan deh, lu yang salah gitu kan. Dan itu ditranslate ke dunia nyata, we have to take responsibility. Kalau kita have bad decisions, itu kita salah, kita harus bilang, it's my bad.
itu salah gue gitu kan. I'm sorry, it's my bad. Di golf juga gitu, it's my swing gitu, my bad. Okay, next time do better Sigi. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri, come on Sigi, you could do better gitu. Jadi kayak omongan yang ada di golf sama aja omongan sama yang di itu. Jadi lebih chill, lebih santai. Jadi gue nggak perlu argue, gue nggak usah nyari alasan deh gitu.